Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Herunisa. Saya akan mempresentasikan studi mandiri saya yang berjudul Teori Perturbasi Kosmologi dan Aplikasinya dalam Studi Dinamika Alam Semesta. Jadi yang akan saya presentasikan adalah tentang kosmologi tentunya, yaitu apa itu kosmologi? Ilmu yang mempelajari tentang alam semesta secara keseluruhan. Dan apa yang akan dipelajari di kesempatan kali ini? Teori perturbasi. Teori perturbasi itu merupakan teori gangguan. Jadi kita memberikan suatu gangguan pada besaran yang kita tinjau di kosmologi begitu. Dan akan kita lihat bagaimana implikasinya, aplikasinya dalam studi dinamika alam semesta. Nah, yang pertama kita bahas dulu latar belakangnya. Prinsip kosmologi. Jadi, menurut observasi dahulu, alam semesta itu tampak homogen dan isotropik dimanapun begitu dalam skala besar 100 megaparsec, di mana megaparsec itu adalah satuan dari jarak kosmologis ya. Nah, apa maksudnya homogen dan isotropik? Maksudnya begini, kalau homogen, alam semesta itu seragam nampaknya. Jadi, dan tidak ada tempat yang spesial di alam semesta. Jadi, tidak ada satupun galaksi ataupun objek langit yang merupakan pusat dari alam semesta. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa galaksi Milky Way merupakan pusat dari alam semesta, tidak bisa. Nah, isotropik itu maksudnya dimanapun kita melihat ke arah manapun, maka alam semesta akan muncul seperti sama gitu. Tapi ternyata observasi selanjutnya ini observasi yang baru menunjukkan bahwa ini peta survei distribusi galaksi ya. Ternyata ada fluktuasi-fluktuasi. Wah, ternyata alam semesta sebarannya itu tidak homogen dan isotropis begitu, ada gangguan-gangguan di sini dan itu yang akan kita kaji. Jadi bagaimana nasib kosmologi standar? Nah, kita bahas dulu ya tentang kosmologi standar. Kosmologi standar itu tadi dibangun dengan prinsip kosmologi, alam semesta homogen dan isotropi. Terus kosmologi sendiri dinamikanya dijelaskan oleh persamaan Medan-Einstein. Jadi kita memakai kerangka teori relativitas umum. Pertama ini kita familiar dengan persamaan geraknya Newton kan, yang merupakan persamaan kosong. Sisi kirinya merupakan turunan kedua dari gravitasi, sisi kanannya menyatakan sumbernya. Begitu juga dengan persamaan Medan-Einstein, seharusnya juga seperti itu. Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini merupakan sumber. Jadi sumbernya didefinisikan oleh T mu. T mu ini adalah tensor energi momentum. Jadi sumbernya di sini. Nah, kita mau lihat yang sisi kiri ini apakah benar merupakan turunan kedua dari gravitasi. Terus gravitasi kalau di TRU itu bagaimana sih? Nah, kita lihat di sini. Jadi tadi sisi kirinya punya 3 komponennya ya. Simbol Coulomb, tensor Ricci, dan skala Ricci. Nah, terus ruas kanannya punya tensor energi momentum. Jadi kita memakai fluida ideal untuk kesederhanaan. Nah, kita lihat di sini untuk yang sisi kiri, kita mau lihat tadi kan, apakah itu merupakan turunan dari gravitasi juga. Ternyata tensor Ricci yang R mu ini merupakan turunan pertama dari Christopher symbol. Sedangkan Christopher symbol sendiri merupakan turunan pertama dari metrik. Berarti tensor Ricci merupakan turunan kedua dari metrik. Nah, metrik itu apa? Kita lihat, ini diametrik. Mirip sama sesuatu. Iya, benar. Jadi kalau di geometri Euclid biasanya kita mengukur ds kuadrat kan. Ds kuadrat dengan apa? Dengan dalil Pitagoras, asas Pitagoras. Tapi kalau di TRU kita mengukurnya tuh dengan metrik ya. Metrik di dalam sini ada G mu. G mu ini merupakan komponen metrik dan dx mu ini adalah basis-basisnya. Jadi semua informasi itu terkandung di dalam G mu, informasi tentang geometrinya. Jadi berarti turunan kedua dari metrik. Nah, terus metrik itu kalau di TRU apa? Turunan kedua dari geometri. Sedangkan geometri sendiri merupakan gravitasi kalau di TRU. Nah, berarti kompatibel persamaan Medan-Einstein dengan persamaan kosong ya. Jadi yang sisi kiri merupakan turunan kedua dari gravitasi juga, cuman kalau di TRU kan gravitasi itu merupakan geometri alam semesta itu sendiri begitu. Oke, sekarang model apa sih yang dipakai di kosmologi standar, yaitu model FLRW yang dibangun berdasarkan prinsip kosmologi, juga berdasarkan fakta dari observasi Hubble. Ternyata alam semesta itu mengembang. Hubble menunjukkan bahwa ini dia memplot jarak kosmologis terhadap kecepatan dari benda-benda kosmologis itu ya, benda-benda. Ternyata mereka ada hubungan linear di situ. Nah, berarti kecepatan itu adalah
jarak dikali dengan suatu parameter atau konstanta yang disebut dengan konstanta Hubble atau parameter Hubble. Nah, dengan begitu dibangunlah ini metriknya. Metriknya berdasarkan prinsip kosmologi tadi harus isotropik ya kan. Nah, yang isotropik itu apa? Bola sama datar. Nah, jadi terus ini ada faktor skalanya nih, faktor skalanya Hubble. Faktor skalanya Hubble kan alam semesta mengembang terhadap waktu. Jadi dia bakal membesar terus dan dikarakterisasi oleh faktor skala. Nah, metrik ini dikarakterisasi juga oleh K. K ini apa? Jadi kalau kita masukin nih, K-nya 0, min 1 atau 1 ya, kita bisa lihat metriknya ini nanti punya geometri apa gitu. Nah, sekian dulu tentang kosmologi standar. Tidak bisa saya jelaskan terlalu panjang di sini karena fokus kita adalah teori perturbasi kosmologi. Jadi berarti kan kita harus memberikan perturbasi pada persamaan medan Einstein, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini caranya. Misalnya perturbasi skalar. Nih bentuk metrik perturbasinya. Nah, gangguan di sini adalah psi sama v. Kalau misalnya psi sama v nggak ada, ini tinggal G00 sama dengan min 1. GIJ sama dengan A kuadrat aja gitu kan. A kuadrat delta IJ. Nah, itu kembali lagi ke metrik yang flat dan mengembang. Kenapa mengembang ya? Ada A-nya kan, ada faktor skalanya. Dan kenapa flat? Karena ternyata observasi menunjukkan bahwa alam semesta kita sekarang itu lebih dekat ke geometri datar. Makanya dia pakai metrik flat dan mengembang ditambah dengan perturbasi. Terus kita hitung Christoffel simbolnya, lalu tensor Ricci dan skala Ricci. Nah, ini yang harus kita lihat di sini. Tensor Ricci, bagian waktu-waktu, bagian ruang-ruang sudah memiliki apa ya? Sudah memiliki gangguan di sini. Ada perturbasi psi sama v muncul di tensor Ricci dan skala Ricci. Kita lihat perturbasi tensor juga muncul nggak? Sekarang kita hitung G00, T00, GIJ, dan TIJ-nya. Misalnya untuk komponen waktu dulu, ruas kirinya berbentuk seperti ini jadinya. Ada suku-suku perturbatif. Kita hitung yang ruas kanannya. Ruas kanannya kan T00. Nah, tensor energi momentum kan tadi bentuknya seperti ini nih. Ini yang milik waktu-waktu ya. Rho berarti T00 itu merupakan rho. Statistically kita juga tahu kalau kita mau ngitung densitas itu kita bisa hitung dengan fungsi distribusi masing-masing konten materi atau spesies ya. Konten di alam semesta itu misalnya foton, neutrino, dark matter atau dan lain-lain. Nah, itu kita hitung fungsi distribusinya. Misalnya contohnya kita hitung perturbasi foton. Ternyata hasilnya adalah ini, yang ruas paling kanan ya. Sebagian sumber mengatakan bahwa theta ini merupakan perturbasi dari medan temperatur. Nah, perturbasi medan temperatur ya, dari mana hubungannya dari persamaan Boltzmann ya kan? Kita cek apakah persamaan kita ini kompatibel dengan persamaan Boltzmann, dan ternyata kompatibel. Rho sama dengan T pangkat 4 ini. Ternyata perturbasi skalar itu terhubung ke perturbasi densitas dan fluktuasi temperatur dari CMB. Nah, ini dia peta CMB. CMB itu apa? Lah, jadi foton yang dari zaman dahulu kala di alam semesta dini itu ada yang udah sampai ke kita sama 13,7 billion tahun light years gitu. Nah, itu di foto. Ternyata bentuk sebarannya seperti ini, ada fluktuasi-fluktuasi. Terus selanjutnya, untuk komponen ruang-ruang, ini kita hitung juga yang GIJ-nya. Terus kita kelompokin, kan ada yang milik delta IJ. Jadi, yang dalam kurung ini kita lambangkan saja dengan A. Dia, A delta IJ ini berkontribusi di trace dari metrik. Ternyata ada trace-nya, tapi kita maunya tensor itu tidak punya trace. Bagaimana caranya? Nah, agar traceless, kita terapkan operator proyeksi ini pada GIJ. Ini kita terapkan, hasilnya seperti ini. Terus kita terapkan juga pada ruas kanan, itu pada TIJ. Nih, misalnya kita hitung yang foton dulu ya. Ternyata hasilnya adalah min ini, yang ini. Nah, ada theta 2 di sini. Jadi theta ini sebenarnya apa sih? Kok ada 0, ada 2? Nah, dia karakterisasi oleh multiple momennya ya. Nah, theta itu dia dikarakterisasi oleh polinom Legendre setelah diturunkan ya. Nah, jadi hal yang mau kita lihat di sini nilai L-nya kan ada 0, terus tadi ada 2. Jadi, semakin besar multiple momennya, maka semakin punya struktur alam semesta itu begitu. Nah, selanjutnya kita lihat perturbasi tensor bagaimana. Metriknya dulu, ini bentuk metrik terperturbasi dengan perturbasinya adalah yang bagian ini, H plus sama H cross. Ini dia ya, kita kumpulkan dalam suatu metrik sendiri, HIJ. Terus kita hitung Christoffel simbolnya,
hitung tensor Ricci. Nah, di sini yang menarik. Tensor Ricci di perturbasi tensor, ternyata nggak ada suku-suku perturbatif seperti di R00-nya skalar tadi ya kan. Ini cuma muncul yang orden 0. Artinya, perturbasi tensor tidak mengganggu bagian waktu-waktu di tensor Ricci. Tapi kalau di bagian ruang-ruang, dia tetap mengganggu. Terus kita lihat skala Ricci-nya bagaimana. Oh, ternyata juga tidak mengganggu perturbasi tensor. Tapi kalau di perturbasi skala, tadi dia mengganggu. Nah, terus kita kumpulin delta GIJ-nya. Karena yang mengganggu cuma di bagian ruang-ruang, berarti ya tinggal ini aja. Nah, terus kita hitung nih evolusi ruas kiri ini. Wah, ternyata hasilnya seperti persamaan gelombang begitu. Dengan alfa ini plus sama cross ya. Persamaan gelombang yang teredam, ada suku redaman di sini. Ini jadi orang menghubungkannya dengan apa? Ternyata menghubungkannya dengan persamaan gelombang gravitasi. Dan kita juga bisa simpulkan ternyata perturbasi skalar dan tensor itu berevolusi secara independen. Tadi kita bisa lihat kan di bagian R00 perturbasi tensor nggak muncul, tapi perturbasi skalar muncul. Jadi mereka bisa di-treat secara terpisah. Itu dijelaskan oleh teorema dekomposisi. Nah, kesimpulannya, ternyata alam semesta tidak memenuhi prinsip kosmologi dalam skala kecil. Prinsip kosmologi yang dimaksud ini yang tadi di awal ya. Maksudnya prinsip kosmologi itu adalah homogen dan isotropi. Dalam skala kecil dia punya fluktuasi-fluktuasi. Dan fluktuasi temperatur dan fluktuasi temperatur yang dilihat oleh observational cosmology oleh kita semua di peta SMB itu ternyata merupakan aplikasi dari perturbasi skalar, hubungannya ke perturbasi skalar. Sedangkan gelombang gravitasi itu merupakan aplikasi dari perturbasi tensor, dan perturbasi skalar dan tensor berevolusi secara independen. Oke, sekian presentasinya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.